Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafiq Setiawan, mahasiswa UPG PAI BIT 2 di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dalam kesempatan kali ini akan membawakan video pembelajaran tentang mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Isinya iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala dari PAI kelas 7 semester kedua di SMPN 1 Atap 1 Gambir dengan memakai model pembelajaran PJBL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Sehat? Tadi sebelum pergi ke sekolah makan dulu? Oke. Baik anak-anakku sekalian, sebelum dimulai pembelajaran, mari kita sama-sama mengawali pembelajaran ini dengan membacakan doa yang dipimpin oleh Ananda Aris. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran PAI, mari kita berdoa. Mulai. Mari kita membaca surat-surat pilihan, yaitu membaca surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Terima kasih anak-anakku sekalian. Adapun capaian pembelajaran dari materi ini, yang pertama, peserta didik mendalami 6 rukun iman. Yang kedua, peserta didik mendalami tugas-tugas malaikat. Kemudian peserta didik memahami iman kepada malaikat Allah. Kemudian tujuan daripada pembelajaran, yang pertama, peserta didik menganalisis manfaat beriman kepada malaikat Allah. Yang kedua, membuat infografis mengenai tugas para malaikat dan manfaat dalam menumbuhkan karakter positif sehingga tertanam keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus malaikat serta terbiasa beramal baik dan menjauhi amal buruk. Anak-anakku sekalian, mari kita perhatikan video YouTube yang berisi iman kepada malaikat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran PAI. Pada video kali ini kita akan membahas tentang iman kepada malaikat, yakni pada materi yang ke-8. Tahukah kalian
bahwa malaikat pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah hendak menciptakan manusia. Malaikat pun bertanya, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang kerjaannya merusak dan menumpahkan darah? Pada akhir, beriman kepada malaikat Ridwan selalu memohon kepada Allah agar kita dimasukkan ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Oke, tepuk tangan. Gimana? Tayangan videonya seru? Tentang apa itu? Siapa itu malaikat? Makhluk? Siapa itu malaikat? Makhluk? Allah. Bisa dilihat tidak malaikat? Tidak. Gitu kan? Tayangan video yang Bapak sampaikan, Bapak tayangkan itu luar biasa tentang malaikat. Oke, Bapak akan membagikan LKPD, tolong diisi. Ya. Ini kelompok pertama ya, ini kelompok pertama. Ini kelompok kedua, ini ya. Tolong LKPD-nya diisi. Ini kelompok ketiga, tolong LKPD-nya diisi ya. Nanti LKPD-nya setelah presentasi dikumpulkan. Oke, Bapak akan membagi kelompok ini sudah semuanya ya, sesuai dengan tempat duduknya masing-masing sudah. Nah, ini kelompok pertama ya, ini kelompok pertama, ini kelompok kedua, dan ini kelompok ketiga. Bapak akan memberikan tugas kepada kalian, tolong tulis kaligrafi tentang nama-nama malaikat. Ini nama-nama malaikat yang ada berapa nama-nama malaikat itu? Yang wajib diketahui ada 10 dengan bahasa Arab ini ya, nulisnya, kaligrafinya tolong. Ini dikerjakan kaligrafinya tentang nama-nama malaikat yang wajib diketahui. Yang baik itu menulisnya, yang rapi, yang bagus, dibeli pewarna dan lain-lain itu ya. Siap? Nah, oke, silakan. Silakan. Kemudian setelah sambil teman yang lain mengerjakan kaligrafi, teman yang lain mendiskusikan. Silakan. Silakan berdiskusi tentang materi yang sudah Bapak tampilkan di video. Tolong kalian catat, tolong kalian diskusikan dengan kelompoknya, dengan temannya. Nanti hasil diskusinya tentang materi ini dipresentasikan di depan. Siap? Siap? Nah, jadi nanti presentasinya kelompok pertama dulu, kemudian kelompok yang kedua, kemudian kelompok yang ketiga. Silakan. Silakan menulis kaligrafi, silakan. Tentang nama malaikat, silakan. Silakan. Yang lain mempersiapkan materi tentang iman kepada malaikat, ya. Silakan. Silakan. Ya, Jibril, silakan. Nih, yang tidak punya spidol, nih ada spidolnya. Silakan. Buat kaligrafi nama-nama malaikat, silakan. Waktu pengerjaan membuat kaligrafi itu 10 menit ya. 10 menit. Silakan diisi. Ada kesulitan? Nah. Ya. Itu ya. Ada berapa? Berarti berapa lagi? 2.
Nah ini ya, so silakan dengan kaligrafinya silakan. Ya, kaligrafinya yang baik ya. Gimana? Ada kesulitan? Ini kelompok kedua. Nanti hasil kaligrafi kalian, Bapak ini akan dimuat ini ya di mading sekolah. Hasil karya membuat kaligrafi anak-anak kelas 7 SMPN 1 Atap 1 Bojong Gambir. Silakan bantu. Ada materi yang sudah dipahami tadi ada? Oh, ada? Materi apa? Tentang malaikat? Ini yang sudah dipahami silakan. Silakan. Waktunya 6 menit lagi. Ya, ini yang baik, nulisnya yang baik. Oke, itu bagus. Ini kurang ini. Silakan. Kelompok 3 silakan. Oh, ini. Oke. Diberi judul kelompok 3. Oke. Materinya sudah disiapkan untuk presentasi sudah? Kelompok pertama sudah? Kelompok pertama disiapkan sudah? Oke. Kelompok kedua, materi presentasi sudah disiapkan? Sudah. Kelompok 3, materi presentasinya sudah disiapkan? Nah, nanti akan Bapak nilai, akan Bapak beri catatan-catatan tentang hasil presentasi kalian dengan hasil kaligrafi kalian. Sudah? Kalau sudah, sekarang silahkan kalian mempresentasikan materi iman kepada malaikat Allah dimulai dari kelompok pertama. Sambil hasil karya kaligrafinya dibawa ke depan. Diperlihatkan kepada teman-teman yang lain. Ini teman-teman yang lain bisa menilai ini ya. Tentang penampilan dari kelompok pertama ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat memiliki banyak fungsi, diantaranya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan manusia lebih berhati-hati dalam ucapan dan perbuatan, menambah kesadaran terhadap alam yang tidak terjangkau panca indera, menambah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah semangat dan ikhlas dalam beribadah, menumbuhkan cinta kepada alam semesta. Semakin dia dalam berusaha meyakini pertolongan Allah adalah hal nyata, senantiasa bersikap jujur, amanah, dan selalu berbuat kebaikan. Iman kepada malaikat berupa
merupakan rukun iman yang kedua dalam ajaran Islam. Beriman kepada malaikat dapat menumbuhkan karakter positif dalam kehidupan sehari-hari seperti Peduli sosial, berperan pada orang yang membutuhkan bantuan, perbaiki diri, selalu berusaha untuk menjadi lebih baik, berpikir positif, memiliki niat baik dalam segala perbuatan, patuh dan taat, patuh dalam beribadah. Ikhlas dalam beramal soleh, rendah hati, menampilkan pribadi yang rendah hati, toleransi, saling menghargai dan tidak menghakimi orang lain dengan mudah. Bekerja keras dan ikhlas dalam melaksanakan tugas. Percaya rezeki dari Allah, yakin Allah akan memberikan rezeki. Selain itu, beriman kepada malaikat juga dapat diwujudkan dengan membaca Al-Quran setiap hari, sedekah setiap hari, berinfak di kebaikan, menjauhi niat buruk, perkataan yang kotor, perbuatan yang jelek, dan menjauhi perilaku tercela, mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Sudah? Tepuk tangan. Kelompok pertama, alhamdulillah sudah presentasikan. Ada pertanyaan untuk kelompok pertama? Oke, silakan. Apa pertanyaannya? Yang keras. Apa bedanya malaikat dan manusia? 1. Malaikat tidak punya nafsu, manusia punya nafsu. 2. Malaikat suka beribadah. Kadang-kadang manusia malas beribadah. Nah, itu jawabannya. Tepuk tangan. Oke, cukup ya. Silakan untuk kelompok pertama, duduk. Bagaimana ininya? Tugas kaligrafinya sudah dibuat? Nah, sudah? Oke. Dalam membuat kaligrafi harus diperhatikan pertama huruf-hurufnya harus baik. Gitu. Tulisan Arabnya harus baik. Itu penilaian pertama ini ya. Langkah pertama dalam membuat kaligrafi itu. Kemudian apalagi? Diberi pewarna, gitu ya. Kalau ada itu diberi pewarna, kemudian diberi bingkai gitu. Nanti siapa tahu hasil karya kelas 7 ini bisa dipajang, bisa dijual dan hasilnya sangat baik, sangat memuaskan itu ya. Dalam apa ini membuat kaligrafi langkah-langkahnya seperti itu. Oke, lihat Bapak. Oh iya bagus itu. Kelompok 2 lihat kaligrafinya. Wah, itu bagus. Kelompok 3 kaligrafinya sudah? Perlihatkan? Itu bagus. Berarti ini membuat kaligrafinya sudah apa ini hasil kerjasama ya? Oh iya bagus. Oke, selanjutnya presentasi kelompok 2, silakan maju ke depan. Kelompok pertama, kelompok ketiga yang belum beres mengerjakan kaligrafinya silakan dibereskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang malaikat. Kata malaikat berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk jamak dari kata malak yang berarti kekuatan atau alukah yang berarti tugas atau misi. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang memiliki tugas tertentu dan kedudukan khusus. Dalam agama Islam, malaikat diciptakan dari cahaya dan
memiliki sifat-sifat yang mulia. Berikut adalah beberapa pengertian malaikat. Malaikat adalah makhluk yang selalu taat kepada Allah dan tidak pernah bermaksiat. Malaikat diciptakan untuk mengemban tugas khusus seperti mencatat amal, perbuatan, menjaga pintu surga dan neraka, dan sebagainya. Malaikat tidak memiliki nafsu, tidak makan, minum, dan tidur, serta tidak menikah dan memiliki anak. Malaikat memiliki akal, pikiran, halus, dan tidak bisa dilihat oleh mata. Malaikat memiliki kecepatan yang luar biasa, tidak pernah merasa letih, dan bisa menjelma menjadi apa saja yang dikehendakinya. Malaikat merupakan bagian dari rukun iman dalam Islam. Tugas 10 malaikat yang wajib diketahui. 1. Jibril diberi tanggung jawab oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. 2. Mikail bertugas untuk menurunkan hujan dan memberikan rezeki kepada makhluk ciptaan Allah. 3. Israfil bertugas untuk meniup terompet sangkakala pada saat kiamat tiba. 4. Israil memiliki tanggung jawab untuk mencabut nyawa semua makhluk hidup yang ada di dunia. 5. Munkar bertugas sebagai penanya kepada manusia yang telah meninggal di alam kubur. 6. Nakir bertugas menanyai manusia yang telah meninggal di alam kubur. 7. Raqib bertugas untuk mencatat amal baik seluruh manusia dalam hidup yang dijalaninya. 8. Atid memiliki tanggung jawab untuk mencatat amal buruk manusia selama hidupnya. 9. Malik bertugas untuk menjaga pintu neraka. 10. Ridwan memiliki tanggung jawab sebagai penjaga pintu surga. Sudah? Ya, tepuk tangan. Siapa yang mau bertanya? Kelompok berapa? Kelompok 3 ini ya. Apa pertanyaannya? Adakah malaikat yang melakukan maksiat? Tidak, karena malaikat itu dimaksud oleh Allah. Tidak katanya, karena malaikat itu dimaksum, dijaga zahir batinnya oleh Allah. Kalau kita suka bermaksiat, suka, karena kita ini tidak maksum kecuali para nabi, para rasul. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Terima kasih. Duduk kembali. Oke, penampilan presentasi terakhir. Monggo kelompok 3. Silakan kalau ada yang belum mengerjakan kaligrafi, silakan dikerjakan dengan baik. Masih ada waktu kok, masih ada waktu. Ya, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Tepuk tangan. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang malaikat-malaikat dan tugasnya yang jarang diketahui manusia. 1. Harut dan Marut yang turun di negeri Babil. 2. Jabaniyah merupakan 19 malaikat penyiksa dalam neraka yang bangis dan kasar. Tiga, malaikat di sekitar arsy terdiri dari arsy, hamalat al-arsy. 4 malaikat pembawa arsy Allah. Pada hari kiamat akan ditambah jumlahnya dari 4 menjadi 8. Dan malaikat hafun, para malaikat yang melingkari arsy sambil bertabih. 4. Dardail mengemban tugas sebagai pencari orang yang sedang berdoa, membantu minta ampun dan amal lainnya di bulan Ramadan. 5. Korin merupakan malaikat yang mendampingi manusia dari lahir hingga ajal.
Ia bertugas membisikkan hal-hal kebenaran dan kebaikan kepada manusia. 6. Ahram, mengemban tanggung jawab sebagai peniup roh, menetapkan rezeki, azal, amal, celaka, dan bahagia pada 4 bulan kehamilan. 7. Jumbadallah bertanggung jawab membantu Nabi ketika masa peperangan. 8. Ahlul Adli merupakan malaikat besar-besarnya, diperkirakan melebihi bumi dan isinya memiliki 70.000 kepala. 9. Adadamau merupakan malaikat yang selalu menangis ketika melihat kesalahan manusia. 10. An-Nukmah merupakan malaikat yang selalu berusaha dengan unsur api dan duduk di singgasana berupa nyala api mahjanya berwarna kuning tebaga. Sudah? Tepuk tangan. Barangkali dari kelompok pertama dan kelompok kedua yang mau bertanya ke kelompok ketiga, silakan. Oke, ini dari kelompok kedua nih ya. Perhatikan pertanyaannya apa? Apakah malaikat punya jenis kelamin laki-laki atau perempuan? Tidak, malaikat tidak punya jenis kelamin. Nah, jadi malaikat tidak punya jenis kelamin. Kalau manusia ada tidak jenis kelaminnya? Ada. Terima kasih, monggo. Penampilan kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga sangat luar biasa. Ini ya, kelompok pertama dengan gayanya, kelompok kedua dengan gayanya. Itu sangat luar biasa. Bapak berikan apresiasi kepada kalian. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Bagaimana kaligrafinya? Sudah dikerjakan? Nah, coba Bapak lihat. Nih, dari kelompok beri nama dulu. Ini kelompok kedua. Coba kaligrafi dari kelompok pertama beri nama dulu. Ini kelompok pertama. Ini di sini aja. LKPD-nya ya dikumpulkan. Mana LKPD-nya? Sudah diisi? LKPD-nya sudah? Oke. LKPD-nya sudah? Silakan. Kaligrafinya dikumpulkan ya. Mantap. Kelompok kedua kaligrafinya mana? Sudah. Kelompok ketiga kaligrafinya sudah. Ini bagus-bagus sekali. Ini hasil karya membuat kaligrafi dengan nama-nama 10 nama Ananda Aris bisa dibantu, ini ditempelkan di depan. Ini nama-nama malaikat hasil karyanya ini. Silakan ditempelkan saja. Tepuk tangan
hasil karya atau produk membuat kaligrafi siswa kelas 7 SMPN 1 atap 1 Bojong Gambir. Ini hasil karya kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Ini ya. Bagaimana pengalaman kalian membuat kaligrafi ini? Asik tidak? Ada kesulitan? Tidak. Oh, berarti semuanya pada pintar ini. Sebelum ditutup, siapa yang tahu lagu Malaikat? Yang wajib diketahui? Jibril. Coba sama-sama. 1, 2, 3. Israfil, Israil, Munkar. Tepuk tangan. Bapak simpulkan pada pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi kesimpulannya, beriman kepada malaikat Allah merupakan rukun iman nomor 2. Ada yang ditanyakan? Barangkali ada materi yang belum dipahami? Semuanya sudah paham atau belum? Nah, anak-anakku sekalian, kalau kita tidak percaya terhadap malaikat, berarti iman kita tidak sah. Karena percaya kepada malaikat, mengimani membenarkan malaikat merupakan bagian daripada rukun beriman. Tadi sifat-sifat malaikatnya sudah, meneladani malaikatnya sudah. Ini ya. Semoga kita semua dapat meneladani akhlak, karakter malaikat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalian rajin sekolah, itu juga sama bagian daripada meneladani karakter malaikat. Oke, kita refleksikan pembelajaran pagi hari ini. Bagaimana perasaannya belajar tentang malaikat ini? Senang. Materinya sudah diketahui semuanya? Sudah dimengerti? Sudah. Sekolahnya yang rajin ya? Oke. Untuk materi selanjutnya, Bapak akan menyampaikan, menerangkan tentang materi puasa. Tentang materi puasa. Semoga di pertemuan berikutnya kalian semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Kita bisa bersekolah kembali di SMPN 1 atap 1 Bojong Gambir. Kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.